Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Ibadah haji adalah ibadah yang paling mahal. Sejak dahulu seperti itu. Khalifah Umar bin Khattab pernah menunda hajinya karena uang pribadinya tidak cukup dan tidak mau menggunakan uang negara. Namun mahalnya ibadah haji sangat layak untuk diupayakan karena imbalan bagi haji mabrur adalah surga. Bukankah sebanyak apapun harta di dunia tak ada apa-apanya dibanding surga? Benarkah biaya mahal haji adalah biaya tinggi untuk membeli tiket masuk surga? Punya uang banyak, bayar biaya haji, dijamin masuk surga. Semudah itu. Di Indonesia, sudah banyak umat Islam yang sadar memenuhi panggilan haji, meskipun biayanya tinggi. Suatu kabar baik, terbukti dengan antrian pemberangkatan haji yang semakin panjang mencapai puluhan tahun. Namun sayangnya, minat yang tinggi tidak diikuti dengan semangat menyiapkan ilmu semaksimal mungkin. Mayoritas calon jamaah haji masih kurang serius mempelajari ilmu manasik haji. Sebagian besar mereka enggan meluangkan waktu untuk mempelajari hingga benar-benar paham ilmu manasik haji karena berharap dan bergantung pada pembimbing. Padahal satu orang pembimbing haji dari Kemenak harus membimbing satu kelompok terbang atau kloter yang berjumlah 300 sampai 450 jamaah. Sedangkan KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh bisa mendapatkan kuota keberangkatan satu orang pembimbing bila membawa minimal 135 orang jamaah. Memang sebenarnya tugas KBIHU adalah membimbing calon jamaah haji semaksimal mungkin di tanah air dengan bekal ilmu manasik, sehingga tidak tergantung kepada pembimbing di tanah suci. Pada kenyataannya, banyak KBIHU yang justru menjanjikan bimbingan di tanah suci sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Para jamaah haji yang menggantungkan diri kepada pembimbingnya enggan berupaya memahami manasik haji semaksimal mungkin. Bilapun mereka hadir dalam setiap pertemuan bimbingan manasik, tidak menyimak secara bersungguh-sungguh, setengah hati dalam menjalankan praktek manasik. Mereka berpikir, nanti kan ada pembimbing yang akan memanduku di sana. Ketika musim haji, tanah suci penuh dengan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Masjidil Haram, khususnya pelataran Ka'bah dan lintasan sa'i, sesak oleh jamaah yang menjalankan ibadah umroh, baik umroh wajib sebagai bagian dari haji tamattu maupun umroh sunnah. Dalam kondisi seperti itu, hampir mustahil seorang pembimbing bisa memastikan ratusan jamaah bimbingannya bisa menjalankan ibadah dengan benar, memastikan setiap jamaahnya tidak melanggar larangan ihram. Seorang jamaah haji yang tak cukup berilmu manasik sangat tergantung kepada pembimbing. Mungkinkah mampu menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik? Dia yang tak paham sunnah, wajib, dan rukun haji, mungkinkah meraih mabrur? Sedangkan surga adalah imbalan bagi haji mabrur, bukan untuk orang yang sekadar hadir di tanah suci di musim haji karena mampu membiayai perjalanan yang mahal. Tanpa ilmu, sebesar apapun uang yang dikeluarkan untuk perjalanan ibadah haji tak bisa digunakan sebagai tiket masuk surga. Bahkan tanpa ilmu, perjalanan haji yang mestinya indah jadi terasa berat dan sengsara. Dalam hal proses pelaksanaan ibadah haji adalah ibadah yang tantangannya paling berat. Betapa tidak, jamaah haji harus melakukan perjalanan jauh ke negeri yang bercuaca ekstrim, berdesak-desakan dengan jamaah dari seluruh penjuru dunia, dan harus melakukan kegiatan fisik di indoor maupun outdoor. Bahkan tantangan itu juga untuk jamaah yang memang sudah bermukim lama di tanah suci. Beratnya tantangan dalam proses pelaksanaan ibadah haji sebenarnya sudah tersirat dalam Al-Quran.
Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, disebutkan, dan serulah manusia dengan menyuruh mereka untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah yang kami perintahkan padamu untuk membangunnya. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus lantaran kelelahan dalam perjalanan. Mereka akan datang dengan mengendarai onta dari segenap penjuru yang jauh. Oleh karena itulah kewajiban haji diikuti dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kondisi yang sulit, tantangan yang berat tidak membuat seorang jamaah haji merasa sengsara atau menderita dalam melaksanakan ibadah haji. Buktinya banyak jamaah haji yang ingin mengulang ibadah hajinya karena merasakan kenikmatan dan kebahagiaan ketika menjalankannya. Orang yang merasa berat dan sengsara dalam menjalankan ibadah haji adalah orang yang tidak memiliki ilmu untuk memaknai dan mengambil hikmah dari setiap proses ibadah haji. Tak tahu cara melewati hari demi hari di tanah suci. Mereka hanya sekadar mengikuti pembimbing, mencontoh apa yang dilakukan pembimbing, dan menjalankan yang diinstruksikan pembimbing tanpa memahami esensinya, tak tahu tujuannya apa. Ketika tawaf, mereka hanya merasakan panas dan sesaknya berjalan mengelilingi Ka'bah. Ketika sa'i, mereka hanya merasakan capeknya berjalan mondar-mandir antara Safa dan Marwah. Ketika wukuf, mereka hanya merasakan pengapnya hawa di dalam tenda dan teriknya matahari di luar tenda. Bingung karena mengantuk tapi tak bisa terlelap, sibuk cari kegiatan menunggu sore. Ketika lempar jumroh, mereka hanya merasakan derita berjalan jauh menuju Jamarot. Selebihnya mereka mendekam di hotel menghitung hari kepulangan. Mereka tak berani kemana-mana karena takut dan khawatir. Bahkan, selain untuk ibadah umroh bersama-sama pembimbingnya, mereka tak berani menuju Masjidil Haram. Sementara, jamaah haji yang berilmu begitu menikmati proses demi proses ibadah haji. Setiap tahap dijalani dengan khusyuk, semangat, dan bahagia. Mereka paham makna setiap ibadah, meneguk hikmah dari setiap pelaksanaannya. Mereka mengetahui apa saja yang akan dihadapi dan sudah berikhtiar mengantisipasi. Mereka mengerti fasilitas apa saja yang bisa digunakan sehingga mendapatkan manfaatnya. Di Masjidil Haram dan Nabawi, mereka bersemangat menjelajahi setiap sudut masjid, menikmati keindahannya. Kesempatan tinggal di Mekah maupun Madinah benar-benar maksimal dimanfaatkan untuk beribadah dan menikmati segala fasilitas yang tersedia. Begitulah sahabat, perbedaan besar antara jamaah haji yang berilmu dengan yang tanpa ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama ya'tadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Wahai sahabat, masihkah kau malas berusaha menguasai ilmu untuk bekal haji?